Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Azahra dengan ujung NIM 105 kelas L1. Di sini saya akan membuat video laporan praktikum akustik kelautan, materi pengenalan EcoView dan pengolahan datanya. Jadi software yang kita gunakan itu ada 3. Yang pertama EcoView, lalu Excel, dan kemudian ArcGIS. Langsung saja masuk ke software yang pertama, yaitu EcoView. Kita sekarang sudah masuk di software EcoView-nya. Untuk software EcoView sendiri merupakan software untuk mengolah data dari EcoSounder ataupun sonar, yang dimana nantinya data yang kita masukkan dari data EcoSounder itu akan muncul dengan tampilan ekogram. Langsung saja di sini kita klik file, lalu kita klik new, kita perluas saja, lalu kita klik add, lalu di sini kita masukkan data yang telah diberikan. Di sini ada 3 data, kita masukkan semua. Nah, kalau udah kita klik ekogram. Nah, inilah merupakan tampilan dari ekogram awal hasil data yang diperoleh dari EcoSounder, yang dimana pada lapisan paling atas ini merupakan lapisan permukaan perairan. Lalu layer yang kedua ini adalah dasar perairan, sedangkan layer ketiga hingga paling bawah ini merupakan noise. Jadi ini data noise yang didapatkan dari EcoSounder-nya itu. Nantinya noise ini dapat kita hilangkan dengan pengolahan datanya. Nah, untuk ikan sendiri, EcoSounder itu menangkap sinyalnya dalam bentuk seperti bulan sabit ini. Jadi ini merupakan ikan. Sedangkan untuk warna-warna yang ada di sebelah kanan ini merupakan indikator target strength-nya. Jadi seperti warna merah hingga ke coklat ini menandakan kalau objeknya itu padat, seperti pada substratnya ini, pada layer kedua ini. Ini merupakan dasar perairan. Nah, sedangkan untuk warna abu-abu yang paling bawah ini berarti objeknya itu lemah target strength-nya atau kepadatannya. Nah, langsung saja setelah seperti ini kita lanjut ke pengolahan datanya. Kita klik yang variable properties ini. Pada bagian data kita checklist semua, lalu ke display, lalu pada bagian color display minimum kita ubah menjadi 50, color display range-nya juga 50. Yang color display minimum itu min 50, untuk yang range-nya baru 50. Lalu untuk lower display-nya itu kita ganti menjadi 48.86. Lalu ke grid, untuk show time-nya kita ganti jadi pin number. Lalu show date-nya kita ganti menjadi date range, ubah menjadi 10. Lalu ke calibration, pada bagian apply calibration setting ini pilih manual. Lalu kita klik calculator, pada bagian sound speed ini kita copy nilainya, lalu close, kita masukkan nilainya di sini, lalu paste, lalu kita klik calculator lagi, pada bagian nilai absorption coefficient ini juga kita copy, lalu close, lalu masukkan nilainya di sini, lalu paste, lalu kita klik apply, lalu klik OK. Bisa dilihat di sini untuk noise-nya itu udah hilang. Selanjutnya kita akan melakukan digitasi pada kolom perairan ini. Di sini kita akan mendigitasi hingga untuk nilai-nilai yang di paling atas ini merupakan jarak, nilai jarak, tetapi ini merupakan ping namanya. Jadi ping itu merupakan satu kali transducer memancarkan sinyal dan menerimanya kembali. Jadi di sini kita akan mendigitasi hingga 1500 ping. Jadi kita bisa zoom sedikit.
Lalu kita bisa digitasi dengan mengklik yang line draw ini. Udah, kita klik dari yang paling kiri. Untuk klik. Nah, kita bisa klik dari sini. Nah, lalu kita bisa digitasi mengikuti dari objek ini. Nah, kalau udah 1500, kita klik L di keyboard laptop kita, lalu kita ganti namanya menjadi dasar. Lalu klik OK. Ini fungsinya untuk menyimpan hasil digitasi layer dasar perairan ini. Nah, kalau udah seperti ini, selanjutnya kita klik lagi yang variable properties. Lalu pada bagian data ini, untuk yang TS thresholdnya kita ganti menjadi 100. Lalu ke display. Untuk yang color display minimum ini kita ganti menjadi 100. Untuk yang color display range-nya kita masukkan 20. Lalu untuk yang lower display limit-nya kita masukkan 40. Lalu ke grid, pada bagian depth range-nya separation ini kita masukkan 2. Lalu kita klik apply. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan membuat digitasi ini hingga mencapai kedalaman 2 meter. Caranya itu kita pada bagian line draw ini kita klik, lalu kita ke new editable line. Pada bagian search ini yang existing line kita checklist, lalu yang then add ini kita ubah menjadi min 2. Lalu kita checklist yang span gaps, lalu klik OK. Nah, otomatis nanti digitasinya itu akan naik ke atas, ke kedalaman atasnya. Nah, lakukan hal yang sama. Tinggal kita OK aja hingga ke kedalaman 2 meter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa buka software Excel terlebih dahulu. Dan ini bisa kita Ctrl Save aja, soalnya software yang kita gunakan ini masih dalam masa demo. Jadi biar filenya aman, jadi kita bisa Ctrl Save aja. Nah, kalau udah kita lanjut ke software Excel. Selanjutnya kalau sudah masuk di software Excel, kita perlu membuat beberapa menu data ini. Ada ESDU, no of pinping, XY, SV mean awal, TS rata-rata, sigma BS, SV mean rata-rata, SV linear, PVS, dan juga pada bagian ESDO ini kita masukkan nilai 0 hingga 1400 dan juga 100 hingga 1500. Nah, untuk nilai X di sini kita menggunakan rumus sama dengan. Nah, untuk nilai 105 ini kita sesuaikan dengan data yang ada di EcoView tadi. Caranya kita masuk ke EcoView lagi. Lalu pada bagian sini rentang paling kiri hingga ke ping 100 ini kita letakkan saja kursor di tengah-tengahnya. Nanti akan ada koordinat di bagian bawah ini. Nah, koordinat inilah yang nanti akan kita masukkan ke Excel tadi.
Nah, contohnya di sini yang pertama ini untuk koordinatnya itu untuk koordinat X-nya 105, lalu 11.767. Nah, lalu kita masuk ke Excel lagi. Nah, di sini tadi kan 105 untuk yang nilai pertamanya. Lalu untuk yang dalam kurung ini, jadi rumusnya itu sama dengan buka kurung 105 plus buka kurung lagi, lalu masukkan nilai tadi, yaitu 11.767 per 60, tutup kurung 2 kali. Lalu setelah itu enter. Nah, nanti nilainya akan muncul otomatis. Nah, selanjutnya untuk nilai yang hingga selesai, kita tinggal masukkan hal yang sama, tetapi kita pindah ke hingga ping ke 1500. Jadi nanti kita masukkan hingga yang ping ke 1500 hingga selesai. Nah, karena ini akan memakan waktu, jadi saya akan mempercepatnya. Nah, kurang lebih untuk nilai X-nya itu seperti ini. Jadi untuk nilai yang di sininya ini disesuaikan lagi dengan pingnya. Nah, lalu untuk yang Y-nya sama, tapi nilai yang koordinat di sebelahnya. Jadi kalau tadi kita pakai yang di sebelah kanan, kita sekarang pakai yang di sebelah kiri. Kita masuk ke EKV-nya lagi. Nah, bisa kita arahkan di sini kursornya. Nah, bisa dilihat nilainya itu di sini ya, yang 5 derajat, yang 40 derajat, 40.000 ini. Nah, di sini kita arahkan ke sini. Kita lihat di situ nilainya 40.058. Nah, di sini bisa dilihat seperti ini nilainya ya. Lalu untuk rumusnya sama seperti tadi, tapi di sini kita pakai minus, jadi sama dengan min buka kurung 5 sesuai dengan koordinatnya tadi 5 derajat, lalu plus buka kurung 40.058 nilainya tadi, lalu dibagi 60, tutup kurung 2 kali, lalu klik enter. Nah, lakukan hal yang sama per pingnya hingga 1500 seperti yang nilai X-nya. Nah, kurang lebih untuk nilai Y-nya hasilnya itu seperti ini, sesuai dengan koordinat yang ada di data EKV-nya tadi. Nah, selanjutnya kita akan mengisi yang SV main awal ini. Nah, untuk cara mengisi SV main awal ini, caranya itu kita ke EKV lagi. Nah, di sini bisa kita zoom terlebih dahulu. Nah, di sini pada garis yang paling atas ini, pada kedalaman 2 meter, kita klik kanan, lalu kita pilih yang variable properties. Nah, pada analisis, pada bagian exclude above line ini, kita pilih yang line paling atas yang ini, yaitu line 8. Lalu untuk yang exclude below line ini, kita pilih line ke-7 atau line yang di bawah yang paling atas. Jadi untuk yang pertama itu kita line 8 di kedalaman 2 meter, lalu yang kedua itu line ke-7 di kedalaman 4 meter. Nah, setelah itu klik apply, lalu klik OK. Nah, di sini selanjutnya pada line paling atas atau line 8 itu kita klik kanan lagi, lalu kita pilih yang integrate cell. Nah, nanti akan muncul kotak-kotak merah seperti jaring seperti ini. Nah, di sini nilai SPMan ini yang pertama ini kita bisa copy, lalu kita masuk ke Excel. Nah, di sini kita copy nilainya, kita paste nilai tadi, klik enter. Nah, lakukan hal yang sama dari awal ini hingga ke akhir.
mengikuti ini kita silang aja, mengikuti hingga ping ke 1500. Jadi selanjutnya itu di ping yang kedua ini kita klik kanan, lalu kita integrate cell. Nah, nanti dia akan berpindah ke ping antara ping 100 hingga 200. Jadi bisa kita copy, lalu ke Excel lagi, lalu kita paste, lalu enter. Nah, lakukan hal yang sama hingga ping 1500 selesai. Dan nanti kurang lebih nilainya itu akan seperti ini. Nah, selanjutnya yang di sebelah kanan ini untuk memasukkan nilainya kurang lebih sama seperti tadi. Kita klik kanan terlebih dahulu, garis yang paling atas, lalu ke variable properties. Nah, kalau tadi yang exclude above line-nya itu kita pilih line 8, sekarang kita masukkan yang file set. Nah, untuk exclude below line-nya tetap di line 7. Setelah itu kita klik apply, lalu klik OK aja. Nah, selanjutnya kita klik yang garis di kedalaman 4 meter, lalu klik kanan, lalu kita pilih yang integrate cell. Nah, kalau muncul seperti ini, itu artinya kita bisa klik OK aja karena softwarenya memang masih dalam tahap demo. Jadi kita dibatasi dalam pengolahan datanya. Kita klik OK aja. Di sini kita bisa keluar terlebih dahulu, nanti masuk lagi ke softwarenya. Nah, karena kita di awal sudah meng-save data yang kita olah, jadi tinggal kita open masuk lagi ke datanya. Oke, lanjut, kita klik garis di kedalaman 4 meter ini, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih yang integrate cell. Nah, di sini maka nilainya juga akan muncul, lalu kita copy, lalu kita masuk ke Excel. Nah, kita masukkan nilainya di sini, lalu kita paste. Melakukan hal yang sama untuk garis selanjutnya hingga ping ke 1500. Nah, kurang lebih untuk hasilnya seperti ini setelah dimasukkan dari data eco view-nya. Selanjutnya kita akan menghitung TS rata-rata, yang dimana di sini kita menggunakan rumus sama dengan min 117.6 plus 24.66 dikali log buka kurung 2 tutup kurung lalu enter. Nah, di sini untuk TS rata-ratanya ini nilainya itu sama ya, jadi tarik aja sampai ke bawah. Lalu untuk yang sigma BS, untuk rumusnya itu sama dengan 10 di pakai tanda panah ke atas ini, lalu buka kurung H3. H3 itu nilai dari TS rata-rata, lalu dibagi 10 tutup kurung lalu enter. Nah, ini juga sama nilainya, tarik aja ke bawah. Nah, selanjutnya untuk nilai SV mean rata-ratanya itu kita masukkan rumus sama dengan average buka kurung F3 dibagi G3. Maksudnya itu nilai dari SV mean awal yang sebelah kiri lalu dibagi dengan SV mean awal yang sebelah kanan, lalu klik enter aja. Nah, di sini untuk nilainya itu bisa kita tarik sampai ke bawah. Nanti nilainya akan mengikuti daripada nilai yang SV mean awal dari kedua sisi kiri dan juga kanan ini. Lalu untuk SV linear, untuk rumusnya itu sama dengan 10 tanda panah ke atas ini buka kurung G3 itu nilai dari SV mean rata-rata dibagi dengan 10 lalu klik enter. Nah, ini juga sama, nilainya kita tarik aja sampai ke bawah. Nah, nanti nilainya akan muncul semua.
Nah, selanjutnya untuk mengisi nilai PVS ini, kita perlu membuat angka 1 di kolom kosong di sebelahnya. Lalu untuk nilai PVS-nya itu, kita masukkan rumus sama dengan M3. M3 itu nilai dari 1 ini. M3 itu. Jadi 1 ini. Lalu dibagi dengan I3. Nilai dari sigma BS. Nah, lalu pada bagian awal dari satunya ini, kita beri tanda dolar. Lalu setelah itu hurufnya ini, lalu diberi lagi tanda dolar. Sama dengan yang nilai dari sigma BS-nya juga seperti itu, di awal diberi dolar, dan juga setelah ini diberi dolar juga, lalu tutup kurung, lalu dikali dengan K3. K3 itu nilai dari SV linearnya. Lalu klik enter. Otomatis nilainya akan muncul, dan di sini bisa kita langsung tarik aja ke bawah. Nah, hingga nilainya itu muncul seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita bisa save file ini ke dalam bentuk txt untuk pengolahan datanya nanti di ArcGIS. Jadi kita save as aja. Lalu kita beri nama txt. Untuk formatnya kita pakai yang txt. Lalu kita bisa save. Nah, selanjutnya kita ke pengolahan di software ArcGIS. Kalau udah masuk ke software ArcGIS-nya, kita bisa klik file. Di sini kita add data. Di sini kita masukin aja imagery-nya terlebih dahulu. Kita klik add base map. Lalu pilih yang imagery, lalu klik add. Tunggu hingga petanya itu muncul. Kalau udah muncul seperti ini, kita bisa klik file lagi, lalu add data, lalu kita pilih yang add data, add XY data. Lalu di sini kita masukkan data txt yang sudah kita save tadi. Txt, lalu klik add. Nah, kalau udah muncul XY seperti ini, itu berarti tandanya datanya itu terdetek ya. Lalu kita klik edit, pilih yang WGS 1984, klik OK, lalu klik OK lagi, lalu klik OK lagi. Nah, lalu di sini untuk datanya ini kita klik kanan lalu zoom to layer. Tunggu seperti ini. Di sini kita bisa perkecil untuk petanya. Nah, di sini udah terlihat ya, kita ganti. Selanjutnya itu kita klik kanan lagi. Aku scroll txt-nya ini, lalu ke properties. Lalu kita pilih yang symbology. Lalu kita pilih yang quantities. Pada bagian graduate color ini, kita pada bagian value kita pilih yang PVS. Lalu untuk yang graduate symbol ini juga kita pilih yang PVS. Nah, untuk template-nya ini kita klik, kita cari circle. Klik. Nah, kita pakai yang klik dulu reference style ini, kita pakai yang circle 4. Sini kita naikkan menjadi 20. Lalu warnanya kita bisa ganti sesuai keinginan. Nah, kita ganti ini aja, klik OK, lalu apply, lalu klik OK. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Sebenarnya untuk warna ini menyesuaikan agar dapat terlihat. Dan jika kurang masuk dengan imagery-nya, kita bisa klik kanan lagi. Dan kita ganti warnanya.
kita pakai warna merah aja lah. Klik OK. Lalu kita bisa ke general. Pada bagian layer 6 ini kita namai menjadi kelimpahan plankton. Lalu kita klik OK. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa lanjut untuk kita bisa lanjut untuk layout petanya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini setelah proses layout petanya dilakukan. Di sini ada judulnya, yaitu peta kelimpahan plankton di Pulau Pahawang dan lain sebagainya. Mungkin sekian video pengolahan data dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.